Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga untuk kelas 9, pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila di masa Orde Baru dan masa Reformasi. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas penerapan Pancasila di masa Orde Baru, dan yang kedua kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila di masa Reformasi. Di sini, apa kalian mengenali sosok wajah di layar kalian? Pastinya ya. Di sini ada foto-foto para presiden, mulai dari presiden siapa yang pertama, Soekarno, hingga Presiden Jokowi. Untuk Presiden Soekarno itu identik dengan masa pemerintahan Orde Lama. Selanjutnya foto yang kedua itu foto Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Barunya, dan mulai presiden yang ketiga B.J. Habibie hingga sekarang Presiden Joko Widodo itu dikenal sebagai masa reformasi. Di sini periodisasi penerapan Pancasila ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, pada pertemuan minggu lalu kita sudah bahas di awal kemerdekaan dan Orde Lama itu identik dengan Presiden Soekarno atau masa Orde Lama ya. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas Orde Baru tentang tahun 1966 hingga 1998, dan masa reformasi yaitu tahun 1998 hingga sekarang. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu Orde Baru dalam penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila di Orde Baru, pertama terjadi pergantian presiden dari Presiden Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang disingkat dengan Supersemar. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontakan PKI. PKI berhasil ditumpas dalam waktu singkat oleh Jenderal Soeharto, dan Soeharto mendapatkan dukungan besar dari rakyat untuk memimpin Indonesia. Nah, apa sih yang dinamakan Orde Baru? Jadi yang dinamakan Orde Baru itu masa pergantian dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Dan di masa Orde Baru, pemerintahan Orde Baru itu memiliki visi yang utama, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, maka Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter. Dulunya di masa Orde Lama itu kepemimpinannya bersifat otoriter. Sekarang masuk di Orde Baru, masyarakat Indonesia mempunyai harapan agar di Orde Baru ini pemerintahannya lebih demokratis. Apa sih keberhasilan yang terjadi pada Orde Baru? Yang pertama, di Orde Baru Presiden Soeharto dapat atau berhasil membubarkan PKI. Yang kedua, Presiden Soeharto dapat menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Dan keberhasilan yang ketiga,
pada masa Orde Baru, terjadinya pembangunan nasional yang dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau yang disingkat dengan RPLITA dan program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara. Setelah ada keberhasilan, ada juga penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru ini. Yang pertama, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Jadi di masa Orde Baru ini, masyarakat kurang diberikan ruang publik untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengkritik pemerintah, seperti itu, dibatasi berpendapat. Yang kedua, kebebasan berpolitik juga dibatasi. Pada masa Orde Baru, pada saat pemilihan umum, hanya dibatasi 3 parpol besar saja. Yang pertama, Partai PBB atau P3, yang kedua Partai Golongan Karya, dan yang ketiga Partai PDIP. Selanjutnya, penyimpangan pada Orde Baru yang ketiga, munculnya kasus pelanggaran HAM. Contohnya, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priok, kasus pelanggaran HAM Maksina, dan lain sebagainya. Penyimpangan yang keempat yaitu terjadinya korupsi besar-besaran, kolusi, dan nepotisme pada masa Orde Baru. Dan yang kelima, lembaga presiden merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya atau pemerintahan yang sentralistik. Bahasan yang kedua yaitu masa reformasi dalam penerapan Pancasila. Masa reformasi itu terjadi sekitar tahun 1998. Pada masa ini terjadi kemunduran ekonomi di Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila yang membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi untuk menuntut turunnya Presiden Soeharto. Masyarakat serta mahasiswa turun ke jalan menduduki parlemen untuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatan sebagai presiden karena beliau sudah menjabat kurang lebih selama 32 tahun lamanya. Dan tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Dan penerapan Pancasila pada masa reformasi tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Pada masa Orde Baru itu kan terjadi pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila. Namun pada saat masa reformasi ini lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, apa saja sih tantangan pada masa reformasi? Terdapat hal-hal negatif timbul akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Contohnya, munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dan tidak bermoral, peredaran narkoba dan minuman keras, dan aksi anarkisme dan vandalisme sehingga memicu perpecahan, dan menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara yang ditandai dengan konflik, tawuran pelajar, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan singkat dari Bu Fatma. Apabila ada salah dan perbuatan mohon dimaafkan.